warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya. Tadi kita baru saja mendengarkan pembacaan putusan perkara nomor 50 yang diajukan oleh masih RRT waktu itu ya, Roy Rismond Tifa atau Tifa Roy Rismond, dan kita tahu bahwa hasilnya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi begini kawan-kawan semua ya. Pertama, saya pribadi karena dinyatakan tidak dapat diterima, ya kita ingin mengajukan lagi kalau mungkin sampai kemudian kasus ini disidangkan dengan saksi dan ahli. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat alasan tidak dapat diterimanya, menurut saya agak terlalu sederhana. Karena satu, hakim tidak bisa menemukan kaitan antara pasal yang dimohonkan dengan kerugian konstitusional pemohon. Ini menurut saya agak aneh. Kan mereka sepatutnya tahu bahwa pasal-pasal yang dimohonkan itu adalah pasal-pasal yang terkait dengan penersangkaan Mas Roy dan Dr. Tifa, ya kan, termasuk Rismond. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, saya merasa aneh. Salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Mas Roy, Dr. Tifa dan Rismond adalah hak atas kepastian hukum, hak atas perlindungan dan lain sebagainya. Nah, pemberlakuan pasal-pasal tersebut tidak memiliki kepastian. Bagaimana mungkin orang melakukan penelitian tiba-tiba kemudian dijadikan tersangka? Ya. Tuh. Lalu berikutnya dia berkeberatan bahwa peneliti hanya peneliti yang dilindungi, hanya akademisi yang dilindungi, hanya aktivis yang dilindungi. Nah, kalau memang hakim MK mau melebarkan permohonan itu, dia kan tidak ada halangan untuk mengatakan semua bisa kan begitu. Kita membatasi diri karena itulah kepentingan kita. Nanti ditanyakan kepentingan Anda apa. Makanya kepentingan kita katakan kepentingan kita adalah Mas Roy ini adalah akademisi karena pernah mengajar. Dia juga aktivis, kita tahu aktivitas sosialnya. Kemudian dia juga sebagai peneliti. Jadi ada buku-buku white paper. Nah, ke dalam 3 kelompok itulah kita ingin dorong. Kalau MK mengatakan nanti kalau dikabulkan bagaimana dengan kelompok lain? Ya silakan MK memutuskannya bahwa itu tidak hanya berlaku pada 3 kelompok ini, tapi juga berlaku pada kelompok yang lain. Kenapa mau jadi sulit gitu loh? Nah, berikutnya lagi adalah MK kemudian mempermasalahkan petitum kita. Katanya petitum 79 itu tidak lazim. Nah, begini, kalau kita mengikuti perkembangan di MK ini, mohon maaf ya, beberapa hakim di antaranya kan tidak lebih lama mengikuti MK dibandingkan saya, karena saya mengikuti MK dari periode pertama kan, sejak 2003 MK. Itu MK tuh yang namanya petitumnya itu berubah-ubah, petitumnya itu berkembang sedemikian rupa, nggak ada namanya satu pattern petitum itu atau satu pattern amar putusan. Dulu amar putusannya MK tuh hati-hati sekali membatalkan, mengabulkan, kemudian menolak dan menyatakan tidak dapat diterima, cuma 3 saja. Tapi kemudian ada yang namanya conditional unconstitutional, conditional inconstitutional dan lain sebagainya. Bahkan MK membuat tata cara untuk melakukan pencoblosan yang orang yang unregistered voters dan lain sebagainya. Jadi sudah berkembang sedemikian rupa. Kalau MK kemudian mengatakan tidak lazim, banyak ketidaklaziman di MK yang kemudian akhirnya diterima sebagai sebuah kebiasaan, sebuah temuan hukum yang baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun itu memang orang akan mengatakan, wah kalau ditolak akan ditolak. Sekali lagi permohonan ini tidak ditolak. Ya, permohonan ini dinyatakan tidak dapat terima karena dianggap obskur itu. Nah, mengenai obskur itu menurut saya juga aneh. Menurut saya kenapa? Kalau obskur itu saya bisa terima kalau seandainya ada lawannya. Misalnya dalam sengketa pemilu, pihak lawan mengatakan kita obscure dalam rangka defense. Tapi kalau MK yang mengatakan obscure, buat apa pesan peran kepenasihatan? Kan MK kan dalam sidang pendahuluan menasihati kita, dan atas nasihat itu kita perbaiki. Ya kan? Kalau memang petitumnya obscure, kenapa tidak ada komplain tentang petitum tersebut? Ini kan aneh kan, tiba-tiba jadi obscure. Karena itu kita menganggap bahwa tidak ada pattern yang jelas di MK ini, mau-maunya aja. Apalagi kalau kita kaitkan dengan perkara nomor 90 yang Almas Sakit Biru, putusan Gibran. Nah, itu kok bisa diterima legal standingnya? Padahal di Almas Sakit Biru kita nggak tahu tuh. Dia bilang dia mengagumi Gibran, kemudian dia juga mau jadi calon presiden. Kan kita ngarang banget.
dia usianya sendiri waktu itu masih mahasiswa, lalu kemudian dia diterima legal standing. Nah ini Mas Roy sudah jelas bahwa pasal-pasal tersebut menersangkakan dia, kok nggak diterima legal standingnya, oke? Paham ya? Maksud saya, ya kita terima putusan MK, kita terima klaim kalau ditolak biasanya protes, tapi kita juga pakai rasionalitas dong ya, pakai logika yang benar. Tapi apapun itu, kita tidak akan berhenti karena ini belum masuk substansi, kita ajukan lagi dan yang lebih tegas. Kita tidak lagi mungkin minta tafsir-tafsir, kita minta batalin semua aja, jelas. Ya kan? Perkara kemudian nanti batasnya sampai mana, kita lihat MK. Dan mudah-mudahan MK juga kemudian tiba-tiba tidak mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan kerugian konstitusional. Masa orang baru ditahan di penjara dulu baru ada kerugian konstitusional? Oke. Itu yang ingin saya sampaikan. Silakan ada rekan media, rekan lawyer lain yang mau menyampaikan, silakan. Rambut. Terima kasih rekan Edi. Pertama tentu saja harapan kita tinggi ya terhadap MK. Kita berharap Hakim Konstitusi itu punya namanya kewenangan untuk positif legislator. Sekarang dia hanya menjadi negatif legislator. Karena kerugian warga negara terkait dengan Mas Roy dan kemudian Dr. Tifa itu adalah dinamisasi yang menurut saya butuh dukungan kuat daripada MK. Dan itu tentu saja tadi Mas rekan Edi bilang bahwa kita akan minta kepada prinsipal Tifa dan Mas Roy ya, ini dua saja nih. Untuk kemudian di Troya untuk kemudian kita ajukan kembali. Berharap nanti pada petitumnya kita tidak lagi menyatakan bahwa konstitusional bersyarat. Kita serahkan aja untuk kemudian kita batalkan pasal-pasal tersebut sehingga kemudian diserahkan kepada hakim MK apakah dia menggunakan konstitusional bersyarat atau tidak. Yang pasti catatan kemarin tadi pada pas petitum 1 sampai 9 ada beberapa yang kita cantumkan bahwa keinginan kita adalah conditionally unconstitutional. Itu yang kita ajukan sehingga kemudian kita akan coba ubah, kita akan alat persetujuan dari prinsipal, maka kemudian kita majukan lagi setelah lebaran. Mas Roy, mungkin itu saja catatannya untuk kemudian sidang hari ini. Oke, siap. Nanti ada dua pertanyaan mungkin terkait dengan ini. Sebelum Mas Roy ya. Yang pertama soal tadi kan MK juga sempat menyinggung subjek hukum ya yang tadi ada 3 yang dibatasi. Kemudian kita meminta agar ini bersifat erga omnes untuk semua. Kemudian yang kedua terkait dengan pengajuan ulang atau permohonan kembali itu apakah akan 2 orang saja karena kita melihat kan salah satunya pasti. Oke. Untuk pertama tadi ya kita akan ikuti kemauan MK. MK minta erga omnes, kan kita kan tadi minta pembatasan untuk peneliti, kemudian untuk akademisi dan aktivis. Karena itulah yang rentan dikriminalisasi. Tetapi pasal ini kan ada juga kaitannya dengan warga biasa sebenarnya kan, yang perlu perlindungan. Nah pada awalnya kita berpikir ya sudah 3 kelompok ini saja yang dilindungi. Tapi kalau MK maunya oke, semua kelompok lebih luas, ya kita nanti akan ajukan lagi. Itu. Yang kedua, sejak Rismon mengajukan restoratif justice dan kemudian ke Solo ya dengan pengawalan ketat oleh penyidik gitu, kita sudah memutuskan tidak lagi menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum Rismon. Dan kebetulan Mas Roy dan Dr. Tifa sebagai prinsipal itu sudah menarik mandat Bala RRT. Jadi Bala RRT dibubarkan dan membentuk Troya. Membentuk wadah baru namanya Troya Tifa Royce Advocates. Nah, dengan 2 prinsipal. Jadi kalau kita mau mengajukan lagi, ya tentu kita akan dengan 2 orang ini saja. Tidak mungkin kita mengajukan orang yang katakanlah sudah tidak sejalan. Kami pada waktu itu mengapa mau menjadi lawyernya Rismon tentu dengan pikiran bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kalau di hari ini menyangkalnya berarti kan sudah tidak bisa sejalan dengan kita. Karena apa yang dikatakan, apa yang dituliskan sebelum hari Rabu tanggal 11 Maret kan, itu sejalan dengan apa yang ditulis dan dikatakan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Karena itulah confirm kan, sama sejalan. Sekarang karena sudah tidak sejalan, ya tentu kita tidak bisa pada perahu yang sama lagi. Kemarin dia juga mengatakan kalau alasan dia mengajukan RT
tidak ada intervensi dari siapapun dan tidak ada ajakan dari siapapun, murni dari keinginan pribadi karena selama ini dia sudah salah menganalisis ijazah Pak Jokowi. Ya itu tanyakan lagi kepada Rismon. Kita kan itu kan sesuatu di dalam dirinya yang kita tidak tahu. Tapi yang one thing for sure ya, memang dia tidak ngomong ini kepada kami. Ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi memang ketika dia mengajukan RJ dan heboh, kita pun baru tahu dari pemberitaan media, dari CNN pada waktu itu, pada ya sekitar pukul 4 hari Rabu ya kan sore, 4 sore ya. Jadi kita sama sekali tidak tahu. Satu-satunya yang tahu barangkali ya satu orang namanya Jahmada Jirsan yang memang mendampingi dia dan baik ke Polda Metro Jaya maupun ke Solo. Kalau kita sama sekali tidak tahu. Jadi motifnya apa tentu Rismon sendiri yang tahu, tetapi kita hanya bisa mengira-ngira. Makanya kita bertanya bentuknya, apakah dia dengan kehendak bebas ataukah dia karena berada dalam tekanan. Itu aja. Dan kami tidak memiliki jawaban final karena yang bisa kita lakukan adalah bukan menjawab tapi menganalisis. Salah satu analisisnya bahwa ketika dia mengajukan RJ, dia dalam status dilaporkan karena ijazah Jepangnya dan kemudian karena surat kematian yang pernah dibuat oleh istrinya kalau tidak salah ya, ada surat kematian itu. Tapi apakah kemudian itu yang menjadi penyebab ataukah ada hal yang lain? Ya Rismon sendiri yang pasti akan tahu. Berarti itu menjadi salah satu kecurigaan juga, Bang. Kenapa? Menjadi salah satu kecurigaan juga dari Bang David sendiri. Kita tidak pada posisi curiga-mencuriga ya. Kita pada posisi untuk mengatakan apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui. Tetapi apakah itu kesimpulannya, maka kita kembalikan kepada pertanyaan juga. Apakah dia mengajukan RJ karena kehendak bebas, ataukah karena dia ditekan oleh pihak-pihak lain? Gitu ya. Itu sama pertanyaannya. Tetapi karena sudah tidak sejalan lagi dengan kita, karena RJ itu kan kita udah bilang kalau prinsipnya kita mengajukan RJ dalam hal ini minta maaf, ya kita mundur dan itu kita mundur dari Rismon, tetapi tetap bersama Mas Roy dan Dr. Diva, gitu ya. Rismon bisa Bang, bisa dilaporkan Bang kalau dia mengajukan kebohongan publik. Kita tidak ingin membahasnya dulu ya, jangan dipancing-pancing ya kan. Jadi yang jelas satu hal yang paling kami pahami adalah bahwa apa yang dikatakan Rismon, apa yang dituliskan Rismon sebelum tanggal 11 Maret 2025 menurut keyakinan kami benar. Itulah yang genuine dari Rismon karena sesuai dengan apa yang ditulis dan dipikirkan serta dikatakan oleh Mas Roy dan Dr. Diva. Karena itulah bisa bersatu dalam Jokowi's White Paper, bisa bertemu dalam advokasi bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu. Tapi kalau sekarang dia berubah, maka kami mengatakan, kami tidak tahu perubahannya apa, tapi yang kami tahu adalah sebelum tanggal 11 Maret, apa yang dikatakan Rismon kami yakin itu benar. Sebelum tanggal 11 Maret 2025 ya. Setelahnya kami nggak tahu. Ya, oke. Dikit sih, ya, Mas Roy. Oke. Kita ke putusan MK dulu ya, yang atau perkara nomor 50. Pertama-tama selaku wakil dari prinsipal, selaku wakil juga dari Dr. Diva, saya mengaturkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para lawyer yang dengan sangat gigih, dengan sangat luar biasa telah menjalankan tugasnya atau menjalankan kewajibannya untuk juga sebenarnya adalah tidak hanya bagi kami tapi bagi masyarakat. Soal bahasa hukumnya saya menyerahkan sepenuhnya karena kalau tadi dikatakan ini belum dapat diterima, ya nggak apa-apa, diajukan lagi dengan mungkin nanti lebih tegas lagi. Jadi artinya kami selaku prinsipal kami sangat mendukung ini. Jadi artinya silakan go on dan artinya itu yang akan dan insya Allah itu akan berguna tidak hanya bagi kami tapi juga bagi masyarakat yang nanti manfaatkan. Itu yang paling penting ya, paling utama itu. Saya kira itu ya. Dan soal itu nanti pengajian berikutnya adalah hanya kami berdua, hanya prinsipnya saya dan Dr. Diva dalam Troya ya, karena memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Refli Harun tadi bahwa sebelum tanggal 11 Maret 2026 itu istilahnya saya nyebut 2025 dan 2026 ya 2026 itu adalah Rismon pra tanggal itu. Saya berkelakar mengatakan itu Rismon prabayar ya gitu. Pasca bayarnya, nah
Tapi ini canda ini ya? bukan canda loh, bukan ada bayar-bayaran. Hanya itu kan kalau kartu kan ada prabayar, ada pasca bayar. Nah, setelah itu ya sudah. Tapi kenapa tadi kalau dikasih secara teknis sebelumnya itu sama atau itu tetap kita tetap kita percaya? Karena apa? Karena memang itu adalah penelitian yang cukup panjang selama berbulan-bulan dan menjadi sebuah buku itu kan tidak sederhana. Tidak bisa kemudian dipatahkan begitu saja dengan hanya statement yang hanya dalam beberapa hari. Saya katakan beberapa hari, ya karena sebenarnya kalau dia katakan dalam tempo 2 bulan segala itu, enggak lah, 2 bulan itu masih sibuk untuk mengedarkan buku Gibran Endgame ya. Jadi statementnya juga masih tetap sama sampai dengan tanggal 25 Februari pun. Jadi hanya seminggu 26 Februari. 26 Februari masih nge-tweet juga ya, masih melakukan posting terhadap legalisasi ijazah yang kemudian dia komentari yang tahun 2000. Bahkan 3 Maret juga masih sama. Waktu ketemu Gus Nur. Iya, waktu ketemu Gus Nur. Jadi kalau ada teman-teman ini sebelum ditanya, kalau ada teman-teman yang kemudian mempertanyakan, oh jadi bukunya salah, buku tidak salah. Ya, buku itu ditulis pada saat pikiran dan tindakannya masih benar. Ya gitu. Kalau mau mengkoreksi ya silakan. Sikap kami, wah iya. Dan apakah sikap selaku prinsipal kita kemudian sedih? Enggak, sikap saya tertawa aja. Ini gambarnya tertawa aja ini ya. Nah ini tertawa ya gitu. Ya kita ketawain aja gitu. Ini apalagi di bulan suci Ramadan. Sekali lagi saya hanya mengatakan ya kita doakan. Semoga Rismon Nasional Cialipar mendapatkan tempat terbaik di sisi mereka ya gitu, di sisinya ya gitu, dan semoga dia mendapatkan hidayah. Saya kira itu aja ya. Jadi artinya perkara gambar-gambar di sini nggak usah dimaknai yang lain ya gitu. Buku ini nggak usah dimaknai yang lain ya. Saya kira jadi kayak enggak lah, nggak usah terlalu banyak dimaknai ya. Itu saya kira langsung tegas saja. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi RJ itu Rismon Yahmada Girsang. Oh iya, RJ itu gimana ya. Om berarti akan mengajukan gugatan baru. Oh iya, Permohonan. MK kan istilahnya permohonan yang lebih tegas supaya lebih jelas dan tidak kemudian obscure di balik. Kalau misalnya tidak dikabulkan lagi bagaimana? Wah itu jangan. Oh iyalah, Jangan nggak usah Belum diajukan. Iya, belum diajukan. Karena masalah ijazah belum tuntas. Jelas banget. Oke. Jadi begini kawan-kawan. Permohonan di MK ini permohonan yang sifatnya normatif. Dia memang tidak terkait langsung dengan kasus yang sedang berproses di Polda, tetapi kita ingin memberikan sebuah penekanan dengan pembatasan-pembatasan agar pasal-pasal itu tidak diterapkan serampangan. Nah, tetapi karena ini belum sampai pokok substansi, ya kita punya peluang untuk mengajukannya kembali. Kecuali kalau tadi ditolak, kalau ditolak kan beda. Tapi kalau ini belum diperiksa pokok substansinya, kita bisa disampaikan dengan hal yang lebih tegas dan lebih jelas. Oke ya, cukup ya. Karena sama-sama hitam biar agak sama. Oke. Saya juga biar sama aja. Apa lagi ini? Biar ada putihnya juga. Tapi saya bukan loh. Nah, ini biar ada putihnya. Pakai dasi juga. Oh, dasi juga. Toga juga. Biar agak sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.